Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aliarini dengan NIM 202100071 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini izinkan saya menyampaikan materi mengenai bahasa dan kebudayaan. Definisi bahasa. Bahasa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Pernyataan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi ini terdapat dalam definisi bahasa menurut Kusantanti tahun 2005 yang mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, di sistem bahasa yang dimaksud yaitu berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi yang lazim yang disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Setiap lambang bahasa ini mengandung suatu yang disebut makna atau konsep. Bahasa sebagai sebuah lambang bunyi ini bersifat arbitrer, konvensional, produktif, serta dinamis yang mempunyai banyak fungsi. Yang selanjutnya, definisi budaya. Menurut Kuncharaningrat tahun 2009 mengemukakan bahwa kata kultur yang diterjemahkan menjadi budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk plural dari kata budi yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata culture berasal dari kata Latin yaitu cultura yang berakar dari kata coller yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Di sini terdapat ciri-ciri budaya. Yang pertama yaitu dapat dipelajari oleh orang lain. Yang kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Yang ketiga, bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang kelima, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Hakikat kebudayaan ini menurut Kroeber dan Kulchrome dalam Cair tahun 1995. Nah, Kroeber dan Kulchrome ini telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan menurut sifat definisi tersebut. Yang pertama ada definisi deskriptif. Definisi ini menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya definisi historis, yaitu menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga definisi normatif, menekankan pada aturan hidup atau tingkah laku. Yang keempat ada definisi psikologis, yaitu menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural, yaitu definisi yang menekankan pada sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. Yang keenam ada definisi genetik, yaitu definisi yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Yang selanjutnya ada hakikat kebudayaan menurut Nababan, yaitu mengemukakan bahwa
Definisi yang melihat kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Yang kedua, definisi yang melihat kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan. Yang ketiga, definisi yang melihat kebudayaan ini sebagai kebiasaan atau perilaku manusia. Lalu yang terakhir, definisi yang melihat kebudayaan sebagai sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Lalu di sini ada hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada beberapa teori mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Secara garis besar, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang menyatakan hubungan secara subordinatif di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat dengan kedudukannya, itu yang sama tinggi. Yang pertama yaitu hubungan koordinatif. Berkaitan dengan hubungan yang bersifat koordinatif ini antara bahasa dengan kebudayaan, Mesin Nambau tahun 1985 mengemukakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia, karena kebudayaan merupakan sistem yang mengatur interaksi manusia, sedangkan bahasa atau kebudayaan ini merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan sarana tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa bahasa dan budaya memiliki hubungan sederajat yang kedudukannya sama. Bahasa dan budaya memiliki kedudukan yang sejajar dan saling memengaruhi, sehingga serta tidak dapat dipisahkan. Menurut Mesin Nambau dalam Krista tahun 2011. Yang kedua ada hubungan subordinatif. Menurut Koncharaningrat tahun 1992 mengemukakan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan ini merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Nah, beberapa hal yang dapat diklarifikasikan dalam pola hubungan ini yaitu yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan yang berkaitan dengan perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Hal ini lebih menonjol pada aspek morfologis daripada aspek-aspek linguistik yang lain. Perubahan bahasa secara morfologis ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu penghilangan, penambahan, perluasan, penyempitan, dan pertukaran. Yang kedua ada tunduknya tindak komunikasi pada norma-norma kebudayaan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan norma yang hidup dalam bermasyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya bahasa tersebut. Tindak laku berbahasa ini disebut etika berbahasa, yang memiliki kaitan erat dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, ada hubungan langsung yang menyatakan bahwa bahasa adalah hasil kebudayaan atau Levi-Strauss tahun 1963 dalam Sibarani 1992. Bahasa yang diucap atau dipergunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cerminan keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, bahasa hanya akan mempunyai makna dan latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bahasa bermakna berbeda dalam latar kebudayaan yang berbeda. Jika dibandingkan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, kita dapat melihat perbedaan makna tersebut. Misalnya,
Dalam bahasa Sunda, amis yang berarti manis, sedangkan dalam bahasa Jawa, amis yang berarti amis yaitu bau amis. Lalu yang kedua ada contohnya raos, yaitu yang berarti enak. Lalu dalam bahasa Jawa, rawos berarti rasa. Yang ketiga ada contoh atos, yang berarti dalam bahasa Sunda artinya sudah. Lalu dalam bahasa Jawa, atos ini berarti keras. Lalu yang keempat ini ada contoh, yaitu cokot, yang dalam bahasa Sunda artinya ambil, sedangkan dalam bahasa Jawa cokot ini artinya gigit. Nah, perbedaan ini dapat mengakibatkan salah tafsir ketika orang Sunda berkomunikasi dengan orang Jawa jika tidak saling memahami kosakata dari kedua bahasa tersebut. Lalu di sini ada etika berbahasa. Etika berbahasa ini erat kaitannya dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Etika berbahasa ini antara lain yang pertama, apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seorang partisipan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya bermasyarakat tersebut. Nah, di sini berarti kita harus mengetahui siapa orang tersebut, di mana, kapan, dan dalam situasi bagaimana. Baru kemudian kita memilih kata yang tepat. Nah, dalam hal ini, menurut Krida Laksana tahun 1982 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia terdapat 9 jenis kata untuk menyapa seseorang, yaitu dengan kata ganti orang yaitu engkau, nama diri yaitu Dita dan Nita, istilah kekerabatan meliputi bapak, ibu, kakak, adik, sepupu, dan lain-lain. Gelar dan pangkat bisa meliputi dokter, profesor, letnan, dan kolonel. Lalu dalam bentuk nomina pelaku, di sini plus verba bisa menjadi kata penonton atau peminat. Selanjutnya ada bentuk nomina ku, misalnya kata bukuku atau Tuhanku. Yang selanjutnya ada kata-kata deiktis, misalnya di sini, situ, atau di sini dan di situ. Yang kedua ada ragam bahasa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosiolinguistik atau dan budaya tertentu. Nah, aspek sosial budaya yang harus kita pertimbangkan, misalnya yang disapa itu lebih tua atau sederajat, lalu apakah orang tersebut lebih muda atau anak-anak, atau status sosialnya lebih tinggi, sama, atau lebih rendah, situasi formal atau dalam situasi tidak formal, akrab atau tidak akrabnya, sudah dikenal atau belum dikenal orang tersebut. Jadi kita bisa memilih antara misalnya kita berbicara dengan teman, atau kita berbicara dengan dosen atau orang tua. Jadi kita bisa menentukan bahasa mana yang tepat dan wajar dan paling wajar kita gunakan dalam situasi tersebut. Lalu yang ketiga, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat ada kapan kita harus diam. Dari 2 poin ini kita perlu pahami agar dapat disebut sebagai orang yang berbahasa, kita tidak boleh seenaknya menyela pembicaraan seseorang, atau kita bisa melihat keadaan, misalnya seseorang sedang berbicara, jika kita ada tanggapan tidak boleh asal memotong. Jadi kita bisa memberi isyarat atau interupsi, misalnya dalam presentasi kita dapat interupsi. Lalu
Lalu yang terakhir, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita saat berbicara. Etika berbahasa ini menyangkut masalah kualitas suara dan gerak-gerik anggota tubuh. Kualitas suara ini berkenaan dengan volume suara, nada suara. Misalnya pada penutur orang Sumatera. Orang Sumatera ini terkesan dengan volume yang tinggi, sedangkan orang Sunda atau orang Jawa biasa menggunakan volume suara atau nada suara yang lebih rendah. Nah, sikap fisik kita saat berbicara ini juga perlu diperhatikan dalam berbicara. Misalnya, saat misalnya diperintah oleh dosen, sikap kita dan sikap fisik kita itu harus menghormati lawan bicara, yaitu dosen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.